Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Arhan Fikri disebut calon bintang kelas dunia, tapi diminta tinggalkan zona nyaman demi karir yang lebih besar. Pemain keturunan 225 miliar ini tolak Timnas Indonesia demi Belanda, langsung dihujani hujatan netizen. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Arhan Fikri baru saja jadi sorotan usai penampilannya mengantarkan Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan tipis 1-0. Dalam laga itu, gelandang muda milik Arema FC ini tampil sangat impresif, hingga memancing pujian langsung dari pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Legenda Timnas Belanda tersebut tidak main-main dalam komentarnya. Van den Burg menilai Arhan punya kualitas yang layak disejajarkan dengan pemain level top dunia. Baginya, bakat sang gelandang muda terlalu besar jika hanya dihabiskan di level kompetisi domestik. Kalimat ini sontak membuat banyak pendukung Garuda Muda yakin bahwa Arhan Fikri memang pantas mendapatkan panggung yang lebih luas. Pujian tersebut langsung ditanggapi serius oleh salah satu fanbase sepak bola Indonesia. Mereka memberikan masukan penting untuk langkah karir Arhan selanjutnya. Menurut mereka, dengan bakat dan usia yang masih sangat muda, Arhan sebaiknya segera mencoba peruntungan di luar negeri. Jika ingin berkembang lebih cepat dan lebih matang, meninggalkan zona nyaman menjadi langkah wajib. Fanbase tersebut bahkan menyebut Thailand sebagai opsi realistis. Dengan level kompetisi yang lebih terstruktur, atmosfer profesional yang ketat, dan kualitas permainan yang lebih tinggi, Liga Thailand bisa jadi batu loncatan sempurna untuk Arhan. Di sana ia bisa mengasah kemampuan teknis, taktik, hingga mental bertanding. Bermain di Thailand adalah opsi yang cocok untuk Arhan Fikri. Dengan usianya yang masih muda, ia bisa mengasah skill jauh lebih optimal, ungkap mereka. Namun, ada satu catatan penting. Jika ingin berkembang di luar negeri, Arhan harus rela menurunkan ekspektasi soal gaji. Sebab, salah satu hambatan terbesar pemain Indonesia untuk berkembang adalah tingginya gaji di kompetisi lokal. Banyak klub Indonesia berani membayar mahal, hampir mendekati standar Eropa, yang membuat pemain merasa cukup nyaman di tanah air. Akibatnya, motivasi untuk mencari tantangan di luar negeri menurun drastis. Tidak sulit bagi Arhan untuk menemukan tim yang bersedia mengontraknya. Syaratnya, ia mau menerima gaji yang jauh lebih sedikit ketimbang di Indonesia, tambah mereka. Gaji tinggi dan zona nyaman seperti keluarga, teman, dan lingkungan menjadi alasan banyak pemain berbakat kita malas meningkatkan kemampuannya. Fakta ini memang sudah lama jadi persoalan. Banyak pemain lokal Indonesia yang akhirnya hanya jadi jago kandang. Mereka memang mampu membeli rumah, membahagiakan keluarga, bahkan memberangkatkan orang tua naik haji. Tapi di sisi lain, mereka tidak berkembang ke level permainan yang lebih kompetitif. Lebih jauh, gaji besar para pemain lokal ini juga sering jadi beban klub. Beberapa klub Indonesia mengeluh soal inflasi gaji yang terlalu tinggi. Bahkan Win Bernardino, CEO Semen Padang FC, pernah menegaskan bahwa kenaikan gaji pemain lokal jauh lebih ekstrim dibanding pemain asing. Situasi ini menciptakan lingkaran yang tidak sehat, klub terbebani, pemain tidak berkembang, dan kompetisi stagnan. Karena itu, dorongan agar pemain muda seperti Arhan Fikri mencoba berkarir di luar negeri bukan hanya demi perkembangan individu, tapi juga untuk mematahkan pola lama. Dengan berkarir di luar, ia akan mendapat pengalaman baru, disiplin lebih ketat, serta atmosfer kompetitif yang tak didapatkan di dalam negeri. Arhan sendiri sebenarnya sudah menunjukkan mentalitas yang berbeda. Usianya masih sangat muda, namun ia sudah berani tampil tenang di laga-laga penting, baik di klub maupun di timnas. Jika langkahnya diarahkan dengan tepat, bukan mustahil ia akan menjadi salah satu gelandang terbaik Indonesia di masa depan. Kini semua kembali pada pilihan Arhan sendiri. Apakah ia akan bertahan di Indonesia dan menikmati gaji besar, atau berani keluar dari zona nyaman demi mengasah kualitasnya lebih jauh? Jika ia ingin benar-benar mewujudkan potensi yang disebut Van den Burg sebagai kelas dunia, maka mengambil risiko berkarir di luar negeri bisa jadi keputusan terbaik dalam hidupnya. Pemain keturunan 225 miliar ini tolak Timnas Indonesia demi Belanda, langsung dihujani hujatan netizen.
Nama Jaiden Oosterwolde tiba-tiba jadi bahan perbincangan panas publik sepak bola Indonesia. Bek kiri milik Fenerbahce yang memiliki darah keturunan Indonesia itu menolak ajakan PSSI untuk bergabung dengan timnas Garuda. Keputusan ini sontak memicu reaksi keras dari netizen tanah air yang tak segan memberikan hujatan hingga peringatan keras di media sosial. Jaiden sebenarnya masuk kategori pemain keturunan Grade A. Artinya ia memiliki kualitas tinggi yang diakini bisa langsung meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Bahkan bukan hanya Indonesia, Suriname juga sempat mendekati pemain berusia 24 tahun itu. Namun, semua pendekatan tersebut dijawab dengan penolakan halus. Mereka, Indonesia, meminta saya bergabung. Tim nasional Suriname juga meminta saya bergabung. Tapi saya menundanya, ujar Jaiden dikutip dari ESPN NL. Ia menegaskan bahwa pilihannya hanya satu, yakni fokus mengejar mimpi bersama timnas Belanda. Saya tidak pernah mengatakan tidak, tapi itu tak ada dalam agenda. Saya hanya memilih Belanda. Itulah tujuan saya, tambahnya. Pernyataan ini langsung memicu gelombang kekecewaan. Banyak supporter Indonesia merasa bahwa Oosterwolde menutup pintu untuk negara leluhurnya. Beberapa akun media sosial bahkan dipenuhi komentar bernada protes. Tak sedikit pula yang menilai sang pemain tak menghargai kesempatan emas untuk tampil di panggung internasional bersama Garuda. Meski mendapat tekanan, Jaiden tetap teguh pada pilihannya. Ia menilai karirnya di Eropa masih sangat potensial dan membuka peluang besar untuk dipanggil de Oranje. Ini juga didukung dengan kontrak barunya di Fenerbahce. Ex-pemain PEC Zwolle itu baru saja memperpanjang masa baktinya hingga 2028, menandakan klub Turki tersebut masih percaya pada kualitasnya. Menariknya, Fenerbahce diprediksi akan tampil di Liga Champions musim 2025-26. Ini tentu menjadi panggung besar bagi Jaiden untuk menunjukkan kualitasnya di level tertinggi Eropa. Jika bisa tampil konsisten di kompetisi sekelas itu, peluangnya untuk menarik perhatian pelatih timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026 jelas terbuka lebar. Namun jalan menuju sana tidak mudah. Jaiden baru saja pulih dari cedera anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen panjang selama 8 bulan pada musim 2024-25. Cedera ini cukup berat bagi seorang pemain yang mengandalkan kecepatan dan akselerasi seperti dirinya. Saat ini, proses pemulihan fisik menjadi prioritas utama sebelum ia benar-benar bisa kembali ke level terbaik. Jika semua berjalan lancar, Jaiden diyakini akan kembali memperkuat skuad utama Fenerbahce besutan Jose Mourinho. Bagi Jaiden, tampil di bawah pelatih sekelas Mourinho tentu menjadi nilai plus. Selain bisa belajar langsung dari sosok yang syarat pengalaman, ia juga berkesempatan bermain di level kompetisi yang lebih intens, baik di Liga Turki maupun Eropa. Sikap Jaiden ini sebenarnya tidak mengejutkan jika melihat ambisinya. Banyak pemain keturunan yang masih ingin menggapai mimpi tertinggi, yaitu bermain untuk negara asal tempat mereka lahir. Dalam kasus Jaiden, Belanda tetap menjadi tujuan utama. Ia menilai masih ada peluang untuk masuk dalam radar de Oranje, apalagi jika ia bisa menjaga performa di Fenerbahce. Meski demikian, penolakannya tetap meninggalkan rasa kecewa bagi publik Indonesia. Harapan untuk melihat sosok bek tangguh Eropa berdarah Indonesia memperkuat Garuda harus pupus. PSSI memang masih memiliki daftar panjang calon pemain naturalisasi lain, tapi kualitas Jaiden sulit tergantikan. Bagi Jaiden, semua ini murni soal pilihan karir. Ia ingin menembus level tertinggi, dan Belanda adalah target yang ia kejar. Meski menuai hujatan, ia tetap berpegang pada mimpinya. Jika berhasil pulih total dari cedera, tampil konsisten, dan membawa Fenerbahce bersaing di Liga Champions, bukan tidak mungkin ia akan benar-benar mendapat panggilan ke timnas Belanda untuk Piala Dunia 2026. Kini, masa depannya sepenuhnya bergantung pada performanya di lapangan. Apakah ia benar-benar bisa membuktikan pilihannya tepat, atau justru menyesal melewatkan kesempatan bersama Indonesia? Yang jelas, Jaiden Oosterwolde telah memilih jalannya sendiri, meski harus berhadapan dengan badai kritik dari tanah leluhurnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.